Terdakwa penjual kulkas dituntut 6 bulan penjara. Setelah sempat tertunda, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Banten menggelar sidang kasus pencurian rumah tangga berupa penjual 1 unit kulkas bekas milik pelapor LF yang tak lain ibu kandung dari terdakwa S dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan menuntut terdakwa S dengan hukuman penjara selama 6 bulan penjara. Persidangan kasus pencurian rumah tangga kembali bergulir di PN Tangerang Kelas 1A Khusus yang digelar secara virtual dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada Kamis sore. Dalam berkas tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangsel yang dibacakan dalam persidangan, meminta majelis hakim menghukum terdakwa S dengan kurung penjara selama 6 bulan. Terdakwa S yang dilaporkan ibu kandungnya yaitu LF dinilai bersalah telah melanggar tentang pencurian dalam rumah tangga berupa menjual kulkas seharga Rp500.000. Atas tuntutan jaksa penuntut umum, kuasa hukum terdakwa S akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi karena tuntutan jaksa tidak pantas diterima terdakwa dan meminta majelis hakim menjatuhi hukuman masa percobaan. Sementara kuasa hukum pelapor LF yang tak lain adalah ibu kandung terdakwa, Petuah Sirait, menghormati tuntutan jaksa, meskipun tuntutan tersebut lebih ringan dari awal dakwaan sebelumnya. Terkait tuntutan klien abang ini seperti apa, Bang? Ya tentu kaminya walaupun dituntut 6 bulan penjara, kami ini tetap keberatan ya, karena sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang meringankan, bahwa misalnya pelaku ini kan menjual itu saat kelaparan, waktu itu kondisinya sedang lockdown dan dia itu sudah tinggal di rumah itu udah sekian tahun. Jadi sebenarnya klien kami ini bukan orang yang profesinya pencuri, itu hanya sesuatu yang kepepet sehingga membuat dia terpaksa menjual kulkas bekas kebetulan milik ibunya sendiri, dan ibunya sendiri waktu itu juga tidak pernah menyediakan makanan yang cukup sehingga anaknya itu ketika tidak punya uang ya dia tidak punya kesempatan lain untuk mencari makanan gitu, karena memang tidak ada uang dan tidak ada makanan di rumah itu gitu. Keringanan hukum yang abang harapkan itu seperti apa, Bang, maksudnya? Ya saya pikir karena yang pertama sekarang sudah menderita ya klien kami karena udah di dalam penjara, tentu hukuman yang paling layak dan adil bagi kami adalah percobaan gitu. Jadi kasihlah waktu 6 bulan atau 1 tahun percobaan gitu. Dalam masa percobaan itu apakah orang ini melakukan perbuatan melanggar hukum atau enggak. Tapi kalau tidak ya tentu tidak usah dimasukkan ke lapas gitu. Kecuali kalau seandainya setelah dia kasih masa percobaan ternyata dia melakukan tindak pidana, itu silahkan penegak hukum untuk memenjarakan dia gitu. Enggak minta dibebaskan? Ya kami minta dibebaskan sebenarnya, cuman kan karena ya S ini kan memang sebenarnya orang baik, jadi waktu dia diperiksa sudah mengaku gitu. Dia mengaku salah gitu. Nah itu menjadi pertimbangan yang sangat esensial bahwa ini orang adalah bukan orang yang profesinya maling. Nah, tentu hakim harus melihat itu semua nantinya. Yang terpenting menurut Petuah Sirait perkara tersebut untuk pembelajaran pada anak agar tidak melawan orang tua ketika ada persoalan tidak menantang dibawa ke meja hijau. Petuah Sirait juga membantah adanya penelantaran kliennya pada terdakwa S, sebab semasa itu kliennya merantau di luar negeri. Uang biaya untuk kehidupan selalu ditransfer ke rekening terdakwa S. Sidang selanjutnya akan digelar pada pekan depan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau pledoi dari kuasa hukum terdakwa S. Tangerang News melaporkan. Sebagian 145 juta, si Vivali sebagian 145 juta. Dituntut apa diputus ya? Saya nggak mengikuti sidang pidananya, tapi saya dengar tadi dari rekan-rekan dituntut 6 bulan ya, 6 bulan penjara ya. Saya pikir ini proses yang panjang ya, artinya itu kan hak daripada menuntut dan hak daripada hakim untuk memutus yang mana yang terbaik lah. Tapi intinya dengan adanya tuntutan ini itu membuktikan bahwa pengadilan tidak terpengaruh dengan berita-berita di luar sana. Jadi dia tetap berprinsip pada fakta dalam persidangan. Ya kita apresiasi dari kerja kejaksaan, dari Kejari Tangsel dan Pengadilan Negeri Tangerang.
terkait dengan berita-berita yang selama ini kita dengar ya, bahwa seorang anak yang ditelantarkan orang tuanya itu tidak benar. Jauh sebelum ini terjadi ada peristiwa-peristiwa yang sudah dilakukan oleh pihak Simon tersangka terkait dengan intimidasi terhadap orang yang kontrak di rumah kontrakan itu yang notabene milik Bu Linda. Terus ada juga peristiwa pengusakan rumah kontrakan yang dilakukan oleh Simon, dan ada penggelapan dana uang kontrakan itu selama setahun diambil oleh Simon yang tidak diberikan kepada ibunya. Jadi sebenarnya intinya di situ permasalahan ini. Nah, makanya Ibu Linda dalam hal ini memberikan shock terapi ya, memberikan pelajaran kepada anaknya bahwa itu tidak betul, makanya dilaporkan ke Polres Tangsel waktu itu.